pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Sehat. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak masuk? Ada. Udah masuk. Saya dari video. Sekarang yuk. Hadir. Dari Kamila. Hadir. Saya Kamila. Hadir. Coba tidak ada. Hadir. Di Maulana. Hadir. Cinta Amia. Hadir. Sofi Guntur. Hadir. Saya Kamila. Hadir. Susana. Hadir. Suada. Hadir. Dari Desta. Hadir. Dari Setia. Hadir. Kak Galuh. Hadir. Ulfa. Hadir. Bumaya. Hadir. Valentina. Hadir. Fania. Hadir. Bicara Hadir. Bisa Setania. Hadir. Berarti Cinta. Yang Rahayu. Hadir. Justina. Yusmarwi. Zara Ulin. Zara Adil. Hadir. Zahra Amia. Hadir. Terakhir Sudira. Hadir. Itu semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita nantinya akan membahas pengertiannya, faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini pakai media sosial semua. Biasanya gunakan apa? Mencari informasi. Cari sama pengetahuan. Ada yang buat cari lowongan kerja. Di luar sana banyak orang menggunakan media sosial itu untuk mencari lowongan pekerjaan demi ingin meningkatkan hasil pendapatannya. Nah, ada dalam istilah perekonomian itu pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana hubungan keduanya? Nanti kita akan bahas. Di sini saya terlebih dahulu. Ada yang di desanya ada industri atau usaha apa itu? Ada. Saya, Pak. Industri apa? Di daerah rumah saya ada industri tahu, Pak. Nah, ini misalkan saja di desanya itu ada satu saja industri tahu. Nah, lama-kelamaan industri ini akan berkembang dan meningkatkan pembuatan tahu di desanya ini. Setelah itu banyak investor yang masuk dan akhirnya membuat usaha tahu itu menjadi semakin berkembang dan ingin mempekerjakan banyak orang. Nah, di sini nantinya akan menarik lowongan pekerjaan yang awalnya di desanya itu banyak yang bekerja sebagai petani, nantinya akan masuk ke industri tahu dan menghasilkan pendapatan yang lebih. Nah, dari sini nantinya konsumsi dari masyarakat desa akan meningkat dan akhirnya membuat ekonomi di desanya itu menjadi tumbuh diiringi dengan munculnya industri-industri baru seperti toko kelontong, sekolah, laundry, ataupun layanan kesehatan. Nah, sebelumnya Bapak akan menampilkan video. Dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan. Tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan. No water, no life, no growth. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga. Dari video tersebut ada yang bisa menyimpulkan apa isinya? Saya, Pak. Ya, Hari ini kita sebut
itu mengetahui bahwa air sebagai sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Nah, tanpa adanya air tidak akan ada kehidupan dan juga pertumbuhan. Nah, dalam hal ekonomi, keterbatasan air akan menghambat bahkan menurunkan pertumbuhan ekonomi negara. Pertanyaan buat Yusuf. Karena air sebagai sumber daya alam itu akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertumbuhan ekonomi. Setelah mengetahui bahwa sumber daya alam seperti air berpengaruh di pertumbuhan ekonomi, ada yang tahu apa itu pengertian dari pertumbuhan ekonomi? Saya Pak. Ya Pak, tidak Pak, dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian dalam negara yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Benar ada dikatakan Pak, pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dari ada tidaknya pendapatan per kapita di negara tersebut dan pendapatan nasionalnya itu bertambah atau tidak. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi teori yang mempengaruhi teori pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 4 teori besar yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Ada teori klasik di sini dianut oleh Adam Smith bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan dengan pertumbuhan penduduk. Dan juga David Ricardo itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat akan mengakibatkan kelebihan tenaga kerja yang akhirnya membuat upah itu menjadi murah. Selanjutnya ada teori yang klasik itu dianut oleh Joseph Schumpeter. Schumpeter mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh pengusaha yang melakukan inovasi. Di sini juga ada Robert Solow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu merupakan rangkaian dari sumber daya manusia, modal, dan teknologi untuk menghasilkan apapun. Ketika ada argumen bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus memaksimalkan modal. Selanjutnya ada teori historis. Coba bagaimana bisa dibaca teori dari historis ini. Teori historis pertama, historis, yaitu tentang teknik produksi sebagai sumber daya besar yang namanya itu bertumbuh, berternak, mencari dan industri. Kedua, monofidelity, yaitu tentang cara pertukaran yang itu pada zaman dulu adalah negara, uang, dan ketiga, produsen, yaitu cara produsen dan konsumen, yaitu tertutup dan tertutup kotak bangsa dari luar. Keempat, ekonomi modern yang dianggap oleh Louis Pasteur ada 5 tahap perkembangan. Ini kan ada 5 tahap perkembangan dari Louis Pasteur. 5 tahap perkembangan itu yaitu pertama ada masyarakat tradisional, lepas landas, dan dorongan menuju kedewasaan dan konsumsi yang tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bisa diminta bantuannya untuk beberapa atau membacakan faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor yang pertama itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia selaku subjek pembangunan yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembangunan. Yang kedua ada sumber daya alam, yaitu harus didukung oleh kemampuan SDM untuk mengelola sumber daya alam yang tersisa. Ini ada lagi faktor mempengaruhi, bisa dijelaskan kita. Selanjutnya itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi yang besar mendorong adanya percepatan proses pembangunan dan pengertian pola kerja. Kalau ada faktor budaya,
berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses kembang. Untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, Mas Yusuf bisa bacakan. Oke, yaitu pengetahuan dan teknologi, yaitu perkembangan teknologi yang mendorong adanya kecepatan proses pembangunan dan pengertian keluarga. Yang pertama yaitu sumber daya modality bukan mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas. Setelah mengetahui apa itu pengertian dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan ada rumusnya, yaitu pendapatan domestik bruto tahun yang kemarin dikurangi dengan produk domestik bruto tahun ini dikurangi dengan produk domestik bruto tahun yang lalu dibagi dengan produk domestik bruto tahun lalu dikalikan dengan 100%. Sudah selesai pembelajaran pertumbuhan ekonomi kali ini. Bapak sekarang ada kuis, kalian bisa mengerjakan. Masuk ke ini. Namanya bisa pakai namanya sendiri ya, bukan masing-masing. Nomor 2 tidak oleh JJ nomor 2 pertama tidak oleh Reva. Sama pasalnya nomor 2 nya Saya masih bingung nomor 5, Pak. nomor 5 itu tentang apa? Tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Jadi
Nah, yang itu. Ini tadi jawabannya yang benar 10,3. Eva sebagai juara pertama bisa menjawab soal ini. Oh ya. Jadi itu DNP tahun 2009 dikurangi dengan DNP tahun 2008. DNP 2009 ini kan 13.450 miliar. Dikurangi tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu berapa? 12.550 miliar. Hasilnya itu berapa? 1.300 miliar. 19 Kemudian dibagi dengan DNP tahun 2008. DNP 2000 yang tahun yang lalu yaitu 12.550. Kemudian dikalikan 100%. Hasilnya 10,3%. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Sekarang bisa didiskusikan sama teman sebagusnya, disimpulkan dari materi pertumbuhan ekonomi yang telah Bapak sampaikan. Sudah semua? Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ya Pak, Ya, lumayan. pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian dalam negara yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Benar ya, katakan Mbak Maya, ada yang lagi bisa menyimpulkan? Saya Pak, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, modal atau kapital, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang lain? Saya Pak, Ya. teori pertumbuhan ekonomi digolongkan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu teori klasik oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang kedua teori neoklasik oleh Slater, Robert Solow, dan Harold Bloomar, ketiga teori historis oleh Frederick List, Bruno Hildebrandt, Husserl, dan Werner Solberg, dan yang keempat yaitu teori ekonomi modern oleh W.B. Rousseau. Dari ketiga materi yang saya sampaikan sudah disimpulkan semua bahwa pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dari ada tidaknya kenaikan pendapatan nasional di negara tersebut, dan itu dapat dihitung dengan membandingkan produk domestik bruto tahun sebelumnya dibagi dengan produk domestik bruto tahun yang lalu itu dikaitkan dengan 100%. Nah, seperti itu. Semua materi sudah Bapak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari permintaan dan penawaran uang. Kalian bisa mempelajari apa itu pengertiannya dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa menurut percayaan yang masing-masing berdoa. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.